Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fira Sepindah Cahyani dari Fakultas Hukum Untak Surabaya, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang keputusan tata usaha negara. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa dirugikan oleh keputusan dari pemerintah? Misalnya saja tiba-tiba izin usaha dicabut, tidak lolos seleksi CPNS padahal sudah merasa memenuhi syarat secara lengkap, atau bahkan diberhentikan dari jabatan secara sepihak. Nah, kondisi seperti itu sebenarnya bisa masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara atau bisa disebut juga dengan KTUN. Maka, melalui video ini kita akan membahas bersama-sama secara lengkap dan mendalam tentang KTUN, mulai dari dasar hukumnya, kewenangan pengadilan, objek sengketanya apa, siapa saja pihak yang terlibat, sampai bagaimana cara menggugat ke pengadilan tata usaha negara. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir ya, karena ini penting banget, bukan cuma untuk mahasiswa hukum, tetapi juga untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Baiklah, memasuki pembahasan pertama yaitu dasar hukumnya. Di dalam hukum, semua tentu harus punya dasar yang jelas. Begitu juga dengan KTUN ini. Dasar hukum utama dari KTUN ini terdapat dari beberapa undang-undang, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dimana sebagai dasar awal pembentukan PTUN itu sendiri. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang dimana sebagai perubahan pertama. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang memperluas makna dari KTUN itu sendiri. Nah, selain itu pula terdapat juga aturan teknis dari Mahkamah Agung yang sudah mengatur prosedur pelaksanaannya di pengadilan. Maka dengan adanya dasar hukum ini, segala tindakan pemerintah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Semua harus berdasarkan aturan yang berlaku. Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu mari kita bahas tentang kompetensi PTUN itu sendiri. Sekarang kita masuk ke pembahasan kompetensi pengadilan yang memiliki beberapa kewenangan utama. Yang pertama yaitu PTUN berwenang memeriksa sengketa. Selanjutnya berwenang mengadili perkara, dan kemudian memutus sengketa tata usaha negara. Namun di sini penting untuk dipahami bahwa tidak semua sengketa bisa langsung dibawa ke PTUN. Dalam banyak kasus, pihak yang dirugikan harus tentunya terlebih dahulu menempuh upaya-upaya administrasi, seperti contohnya yang pertama mengajukan keberatan dan mengajukan banding administratif. Yang mana hal ini tentu saja bertujuan agar sengketa bisa diselesaikan terlebih dahulu di lingkungan pemerintahan sebelum masuk ke ranah pengadilan. Dan itu pula terdapat beberapa pengecualian yang tidak termasuk ke dalam PTUN, seperti yang pertama, keputusan yang bersifat perdata. Selanjutnya, keputusan yang bersifat umum atau regeling. Ketiga, keputusan dalam ranah hukum pidana. Keempat, keputusan terkait militer. Dan yang terakhir adalah keputusan KPU tentang hasil pemilu. Jadi, sebelum menggugat, kita tentu saja harus benar-benar memahami apakah perkara tersebut termasuk kompetensi PTUN atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan objek sengketa dari KTUN itu sendiri. Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan KTUN? Nah, mari kita bahas. KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KTUN ini memiliki beberapa unsur penting, yaitu yang pertama, bersifat tertulis. Selanjutnya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bersifat konkret. Di sini konkret artinya jelas objeknya. Kemudian bersifat individual, yang dimana ditujukan kepada subjek tertentu. Bersifat final artinya tidak memerlukan persetujuan lanjutan. Dan yang terakhir adalah menimbulkan akibat hukum tentunya. Nah, kemudian contohnya yang lain adalah surat keputusan pemberhentian pegawai, pencabutan izin usaha, serta penetapan mutasi jabatan. Maka dalam perkembangan hukum modern, KTUN tidak hanya terbatas pada keputusan tertulis, tetapi juga bisa mencakup tindakan faktual yang menimbulkan akibat hukum itu sendiri. Oke, sekarang kita beranjak ke para pihak. Dalam sengketa PT UN, tentu saja terdapat dua pihak utama yang akan selalu terlibat. Yang pertama adalah kita bisa sebut sebagai penggugat. Penggugat di sini adalah orang atau badan hukum yang merasa dirugikan akibat suatu keputusan tata usaha negara. Dan pihak kedua adalah pihak tergugat. Pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut. Tentu saja hubungan antara keduanya bukan hubungan setara seperti dalam hukum perdata, tetapi lebih kepada hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Oke, selanjutnya kita membahas ke dalam tenggang waktu. Di dalam tenggang waktu mengajukan gugatan PT UN, tentu saja ada batas waktu yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Yang dimana gugatan hanya dapat diajukan dalam kurun waktu 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, bagi pihak ketiga dihitung sejak mengetahui kerugian yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, jika melewati batas waktu tersebut, maka gugatan dapat dinyatakan gugur atau tidak diterima. Oke. Selanjutnya ke materi gugatan. Dalam menyusun gugatan, tentu saja ada beberapa hal yang wajib dicantumkan, yaitu yang pertama adalah identitas lengkap penggugat. Di sini tentu saja identitas lengkap penggugat sangat dibutuhkan. Selain itu, identitas tergugat. Kemudian dasar-dasar gugatan, uraian fakta atau alasan hukumnya, dan yang terakhir adalah tuntutan yang diminta. Maka penggugat juga dapat meminta penundaan pelaksanaan KTUN ini atau dapat meminta pemeriksaan dilakukan lebih cepat jika ada keadaan yang mendesak. Oke, selanjutnya adalah tata cara pendaftaran gugatan ini bagaimana sih? Oke, setelah gugatan disusun yang tadi hal-hal yang wajib diberikan tadi ada 5 yang wajib dicantumkan. Langkah berikutnya adalah mendaftarkan gugatan tersebut ke PT UN, yang dimana prosesnya meliputi membuat gugatan secara tertulis, melengkapi dokumen pendukung, mendaftarkan kepaniteraan, serta membayar biaya perkara dan kemudian akan mendapatkan nomor register. Jika semua persyaratan tersebut dipenuhi, maka perkara secepatnya akan diproses lebih lanjut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri. Oke, dari semua pembahasan yang kita bahas sebagai penutup, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan tata usaha negara itu sendiri merupakan instrumen paling penting dalam hukum administrasi negara. Karena melalui PT UN, masyarakat diberikan perlindungan hukum terhadap keputusan pemerintah yang dirasa merugikan. Dengan memahami KTUN itu sendiri, kita dapat menjadi warga negara yang sadar hukum. Karena dalam hukum, diam itu boleh, tetapi kalau dirugikan jangan lupa ada jalur untuk menggugat.
Sekian pembahasan yang sudah kita bahas bersama-sama. Semoga bermanfaat dan kita akan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.